Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber semua di manapun saja Anda berada. Kita masih di segmentasi Koja-Koja. Alhamdulillah hari ini bahagia sekali. Kita berada di Masjid Tua Wawangi di Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, saya sudah bersama dengan Pak Hairudin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Nah, kita di podcast Koja-Koja sebenarnya saya sudah lama sekali ingin bikin konten Koja-Koja dengan Pak Hairudin. Alhamdulillah sudah baru terlaksana. Ternyata baru hari ini baru bisa kita ketemu dengan sekian lama dari 4 tahun lalu ya. Kita coba cari waktu untuk bersama. Ternyata hari ini tanggal 20 November 2024 baru bisa ketemu. Di Masjid Tua Wawangi. Masjid Tua Wawangi. Kalau ibarat Masjid Tua Wawangi adalah yang teratas dari segala-galanya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita juga teratas segala-galanya untuk kehidupan ke depan. Siap. Nah, terkait dengan tema Koja-Koja kita kali ini, saya langsung masuk di pertanyaan, karena sebelum ini kita sudah berdiskusi, kita sudah melihat bahwa alhamdulillah bahagia sekali ternyata memang apa namanya istilahnya KIK ya. KIK ya. Kekayaan intelektual komunal. Yeah. Nah, saya sudah mencatat beberapa pertanyaan di sini. Ada yang pertama itu kita melihat di Buton Selatan ini punya banyak sekali kekayaan intelektual yang tersimpan di sini, dan identifikasi dan perlindungan. Nah, ini sih pertanyaannya. Apa saja langkah yang telah atau seharusnya dilakukan untuk mengidentifikasi dan melindungi warisan kekayaan intelektual komunal di komunitas kita di Buton Selatan ini, khususnya dalam menghadapi ancaman komersialisasi oleh pihak luar. Jadi gini, sebelum saya lebih lanjut tentang identifikasi kekayaan intelektual komunal Buton Selatan, kita belum sampaikan bahwa apa arti pengawa? Pengawa. Ini pasti orang bingung. Apa sih arti pengawa? Jadi pengawa itu bahasa Ci adalah layar. Pengawa layar. Jadi ibarat sebuah perahu, kalau tanpa ada layar, walaupun ada layar, kalau tanpa ada angin, maka tidak bisa bergerak. Jadi dia akan menjadi sesuatu berarti kalau ada angin. Itulah pengawa. Nah, sama dengan budaya. Arti pengawa atau akronim dari pengawa adalah pengelolaan warisan. Oh, pengawa KIK. Allah. Jadi KIK-nya adalah kekayaan intelektual komunal. Nah. Jadi sehingga pengawa KIK adalah pengelolaan warisan kekayaan intelektual komunal. Akronim dia. Pengawa. Nah, kenapa kita ambil akronim itu? Bahwa budaya ini tanpa ada orang yang bekerja untuk menggali, apalagi sesuatu yang tidak kelihatan benarnya, maka itu akan mustahil kita bisa dapatkan informasi itu. Maka melalui pengawa KIK, sama hanya perahu tanpa ada angin, maka dia tidak bisa akan berjalan. Sama dengan budaya, tanpa ada orang untuk menggerakkan, maka kena percaya kekayaan intelektual komunal Buton Selatan tidak bisa digali. Nah, dalam beberapa bulan terakhir ini, kebetulan saya lagi mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional Angkatan 2 tahun 2024 di BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Semua tim bekerja, alhamdulillah dari pokok pikiran kebudayaan daerah yang tercatat OPK atau objek pajang kebudayaan itu hanya 178. 178. Setelah kami bekerja maksimal, hari ini sudah tercatat dan terdokumentasi 324. Masya Allah. Jadi range satu bulan ini kerja tim memang luar biasa. Banyak sekali. Itu salah satu identifikasi untuk menyelamatkan kekayaan intelektual komunal pada zaman lalu. Karena itulah salah satu warisan kita yang sangat kaya di Buton Selatan ini. Masya Allah. Nah, sehingga sekali lagi kita perlu perhatian, keseriusan untuk kita membangkitkan warisan kita yang ada di Buton Selatan. Iya, artinya langkah-langkah yang harus dilakukan harusnya sudah seperti itu, betul-betul move untuk kita melihat kayak tadi pengawa tadi, nanti ada angin baru bisa jalan. Iya, bisa jalan. Sama kayak hal ini bahwa kita harus bergerak. Harus bergerak. Mengidentifikasi. Sama dengan orang naik sepeda kan. Kalau tidak bergerak pasti jatuh kan. Kita harus bergerak. Kebudayaan gitu ya. Budaya tuh. Dan segala hal-hal kecil itu dianalisis secara kebudayaan, maka itu akan bisa masuk akal. Iya. Memang harus ada penggeraknya. Nah, berikut memang ketika saya melihat ada hal yang penting juga. Bagaimana secara ekonomi bermanfaat, kemudian
secara sosial juga bermanfaat. Bagaimana pengelolaan kekayaan intelektual komunal dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi komunitas tanpa merusak nilai tradisional yang melekat di dalam. Ya, saya kira benar sekali bahwa pengelolaan warisan kekayaan intelektual komunal ini bisa mendatangkan nilai ekonomi dan nilai sosial. Salah satu nilai ekonomi yang kita bisa lihat hari ini, kalau kita lihat Pak Sarvan ya, Sarvan, yang pemain gambus. Sarfin Semada. Itu salah satu manfaat secara ekonomi, bahwa dia memanfaatkan gambus sebagai media untuk membangkitkan nilai ekonomi. Dan satu-satunya dia, itu eksklusif. Lestari, benar. Dia melestarikan. Coba umpamanya tanpa ada Sarfin, tidak mungkin Vildan akan berkolaborasi dengan Sarfin ya? Gambus. Nah itu. Nah, kemudian kedua, bahwa salah satu nilai ekonomi yang bisa dapatkan ini, biasa dalam satu festival, katakanlah kami di Buton Selatan ini, di tahun 2022 ada festival Sio Sakabalaba. Pariwisata yang punya festival, kebudayaan yang punya konten. Apa isi kontennya? Semua tarian tradisional ditampilkan di acara festival. Sio Sakabalaba akronim juga? Akronim. Apa? Siompu, Sampolawa, Sio Saka Kadatua, Lapandewa, Batauga, Batu Atas. Satu kecamatan disebut. Sio Sakabalaba. Itu digagas oleh orang tua kami, Bapak Lodi Alirman, tokoh budaya Buton Selatan. Makanya munculnya festival itu pada saat itu, saya izin sama beliau, saya masih di Dinas Pariwisata, mohon izin Pak, kalau bisa kami pinjam nama Sio Sakabalaba sebagai sebuah festival. Alhamdulillah beliau mau, dan 2022 menjadi festival Sio Sakabalaba. Dan salah satu adalah kerjasamanya dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan. Pariwisata festivalnya, Dinas Kebudayaan kontennya, mengisi acara-acara malam. Berarti di situ ramai sekali. Seluruh kegiatan-kegiatan budaya kayak tari-tarian, atraksi budaya, permainan. Jadi hal itu yang hari ini lagi ada sebuah komunitas di Buton Selatan ini, dia mencoba mengangkat kerajinan tradisional dan dipublish seperti di Burangasi. Ada nama yang sudah kami sertifikat, ada Kukulu. Dan hari ini menjadi pajangan-pajangan di kafe-kafe di bawah-bawah itu yang kayak kulu-kulu pasang lampu. Itu gunanya apa Kukulu itu? Untuk menangkap ikan. Ikan kecil. Yang sudah diadopsi menjadi perhiasan sekarang, menjadi hiasan apa ya? Hiasan ruangan ya, interior ya. Sebuah pengembangan kan. Pengembangan. Dan itu nilai ekonominya dapat. Nilai ekonominya. Sejarahnya dapat, pelestariannya dapat. Di Burangasi ya, ada juga saya lihat itu baju-baju kaos yang misalnya KTP. Sudah itu yang sama tadi, ada KTP, ada Kukulu, ada KJP, ada Wajib. Itu salah satu pemanfaatan nilai ekonomi dari. Dapat duit, dapat cuan. Kemudian nilai sosialnya juga, bahwa dengan pelestarian kekayaan budaya ini, maka identitas budaya kita dapat. Identitas kita ya. Identitas dapat. Kebanggaan sebagai warga negara Buton Selatan, bahwa kita punya kekayaan loh. Yang harus dilestarikan, itu bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, untuk menghindari itu ada eksploitasi dari pihak luar, maka tidak salahnya kita cepat terlindungi dan kita daftar di Kementerian Hukum dan HAM. Itu alhamdulillah. Itu kan gregetnya ke situ dapat. Iya ya, jadi terlindungi ya. Kan intelektual komunal. Kemudian nilai sosial lainnya adalah terjalinnya komunitas antar lembaga, antar komunitas di Buton Selatan ini. Alhamdulillah kami di Buton Selatan ada 7 sanggar. 7 sanggar. Dan sanggar yang paling adalah Sanggar Sungkobuso. Kenapa? Di Sampulawa ini. Kenapa nama sanggarnya Sungkobuso? Karena adalah untuk mengangkat pahlawan-pahlawan di zaman dulu. Yang kata sebuah nama Sungkobuso. Sehingga sanggarnya dapat, kreativitasnya dapat, masa lalunya dapat. Sejarah juga. Memang kalau Laude Sungkobuso itu dikenal sebagai kapital laut hitam Walanda. Betul. Karena memang saat itu di zaman Khairuna Walanda, kalau tidak salah di zamannya Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi, mereka itu sebagai bersahabat lah, kalau tidak salah ceritanya seperti apa saya kurang. Karena sama-sama lago kalau bahasa Bugis kan. Langkah iri itu. Saling adik kakak istrinya. Adik kakak istrinya. Jadi mereka mau tidak mau harus saling mendukung. Tidak boleh tidak. Dan memang beliau menjadi ikon hari ini. Kami di Sampulawa ini
makamnya Sungko Abuso, kami intervensi dari Dinas Kebudayaan. Alhamdulillah kami sudah tetapkan sebagai cagar budaya. Cagar budaya. Masya Allah. Nah, berikut pertanyaanku yang berikutnya. Nah, di sini ada pentingnya kolaborasi, tentunya pemerintah dan pihak lain. Nah, pertanyaannya itu seberapa penting peran pemerintah dan pihak lain seperti akademisi, kemudian di sektor swasta dalam membantu melestarikan dan mempromosikan kekayaan intelektual komunal kita di Buton Selatan. Jelas kalau kita melihat ada istilah ada pentahelix ya. Pentahelix itu bahwa keterlibatan semua pihak termasuk. Jadi pentahelix ada masyarakat, hadirnya pemerintah, hadirnya dunia usaha, termasuk hadirnya media. Hari ini adalah sebagai bagian untuk menyelamatkan sebagai sebuah kolaborasi. Makanya kami sudah berjalan kurang lebih 3 tahun di Dinas Kebudayaan ini. Alhamdulillah kolaborasi dengan pemangku adat berjalan baik, dengan komunitas bagus, bahkan dengan sanggar-sanggar juga bagus. Itulah bentuk kolaborasi untuk menyelamatkan. Dan alhamdulillah dari bentuk kolaborasi ini, alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir ini, sejak tahun 2002, karena bentuk keinginan dan keseriusan untuk mengangkat budaya Buton Selatan ini, sejak 2002 kami sudah dapat penghargaan dari kebudayaan. Wah, apa saja itu penghargaan? Yang pertama di Hotel Claro Kendari, sebagai penyumbang pendaftaran kekayaan intelektual komunal terbanyak di Sulawesi Tenggara. Masya Allah. Nah, kemudian tahun 2022 juga itu, ada berapa desa di Buton Selatan sebagai desa budaya. Contohnya desa Burangasi. Burangasi. Dan itu mendapat perhatian dari kementerian. Kemudian tahun 2023, kita juga mendapat penghargaan lagi dari kekayaan intelektual komunal. Apa itu? Dan melalui Kementerian Hukum dan HAM. Dan termasuk masyarakat adat Burangasi lolos di tingkat nasional sebagai juara 1. Masyarakat adat. Tahun 2020 masyarakat adat. Masya Allah. Inilah bentuk-bentuk kolaborasi dan kebersamaan kami untuk mengangkat budaya Buton Selatan. Itulah bentuk kolaborasi. Di tahun 2024 ini lagi berproses ini. Alhamdulillah 2 minggu lalu kami sudah Zoom meeting dengan kementerian. Bahwa Buton Selatan tahun 2024 dari 24 kabupaten kota se-Indonesia yang masuk nominasi. Termasuk Buton Selatan. Dan validasi dan verifikasi data 2 minggu lalu kami sudah lakukan. Tinggal menunggu hasil. Wow. Wow. Saya sangat kagum ya. Saya semoga doakan ini semoga bisa lancar dan Buton Selatan semakin berkembang ke depan di bidang kebudayaan ini. Berikutnya, nah di sini pentingnya generasi muda dan pelestarian budaya. Pertanyaan itu bagaimana melibatkan generasi muda dalam menjaga dan mengawal kekayaan intelektual komunal agar tetap relevan di era modern. Iya. Jadi untuk menjaga kekayaan intelektual komunal yang erat kaitannya dengan generasi muda ini, maka mau tidak mau ada perlu pelatihan. Perlu pengenalan bahwa ini loh budaya-budaya kita pada masa lalu. Dan kita ajak mereka. Tanpa kita ajak mereka, kita biarkan mereka begitu saja, itu akan nonsen. Makanya perlu pembentukan komunitas, pembentukan sanggar dengan intervensi media. Dan alhamdulillah kerja sama kami juga untuk menyelamatkan memperingati pada generasi muda di Kecamatan Sampolawa di acara 17 Agustus itu. Panitia konfirmasi kepada kami selaku Dinas Kebudayaan. Bolehkah kami salah satu tarian yang kami perlombakan di tingkat kecamatan, kami ambil tarian daerah. Oh silakan, itu lebih bagus. Karena kenapa? Adalah untuk memperkenalkan secara dini terhadap tarian-tarian masa lalu kita. Sehingga dari anak SD, SMP, SMA, alhamdulillah itu semua menggunakan tarian daerah sebagai bagian dari salah satu lomba. Itu adalah kiat. Wow, keren sekali sebenarnya. Dari remaja sudah dilibatkan, dari SD sudah dilibatkan bahwa inilah tarian kita, kemudian pakaian adat kita, kemudian inilah bagian daripada atraksi budaya kita dan pokoknya jelas untuk di Buton Selatan kita mulai berbenah. Makanya jika di Kesultanan Buton sudah terbentuk lebih bagus, maka ini akan kita bersama-sama, mari kita song-song budaya Buton Selatan lebih maju lagi. Dengan pengembangan dan penyesuaian-penyesuaian. Ada adopsinya, ada adaptasinya, dan ada kreativitasnya di dalamnya. Sehingga muncul budaya
dari sisi pengembangan dan tidak menghilangkan originalitas dari sebuah budaya. Itu yang paling penting. Itu penting itu. Identitas kita. Identitas. Originalitas. Wah, luar biasa ini ketika generasi muda sudah melek budaya. Memang kita tidak akan kehilangan identitas kita. Dan saya mengajak kepada kita semua generasi muda, ayo kita cintai budaya kita sayangi budaya kita karena ini adalah identitas kita. Nah, saya pikir sudah kita di segmen akhir ini. Biasanya itu saya Pak, kalau di dalam podcast ini biasanya ada closing statement. Ada closing statement. Closing statement itu berupa motivasi ataupun apa yang ingin disampaikan. Saya langsung persilakan di kamera kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Harun SPD MPD Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton Selatan mengajak kita semua bahwa budaya Buton Selatan bisa akan eksis kecuali dari kita semua untuk bekerja bersama, berkolaborasi untuk melestarikan, mengembangkan supaya Buton Selatan budayanya akan eksis sampai kapanpun. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itulah koja-koja saya yang saya pikir ini adalah hal yang sangat penting untuk bisa memajukan kebudayaan kita. Tetap like, komen, dan subscribe di sini. Tetap di Forel Marpap di segmentasi koja-koja. Terima kasih banyak. Halo, pengawal KIK. Siap. Alhamdulillah.